Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Deborah Betty, Destia Kurniawati, Jenar Ayu, Pangesti Wahyu, dan Yunita Dwi Susanti. Pengertian: lupus eritematosus sistemik atau SLE adalah penyakit kolagen autoimun inflamasi kronis yang disebabkan oleh gangguan regulasi imun yang menyebabkan produksi autoimun berlebihan. Patofisiologis, gangguan ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, hormonal, atau seperti yang terlihat pada masa subur, dan faktor lingkungan atau sinar matahari, luka bakar akibat panas, obat-obatan tertentu seperti hidralazin atau apresolin, prosinamid atau pronesil, atau INH, atau nizid, klorpromazin atau torasin, dan beberapa obat anti kejang setelah terlibat dalam SLE yang disebabkan oleh bahan kimia atau obat. Secara khusus, sel B dan sel T keduanya berkontribusi terhadap respon imun pada SLE. Sel B berperan penting dalam mendorong timbulnya dan kambuhnya penyakit. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Onsetnya berbahaya atau akut. SLE bisa tidak terdiagnosis selama bertahun-tahun. Perjalanan klinisnya adalah ekserbasi dan remisi. Yang pertama, gejala klasik seperti demam, kelelahan, penurunan berat badan, dan kemungkinan radang sendi, radang selaput dada. Kedua, sistem muskuloskeletal seperti artalgia dan artritis atau sinovitis adalah gejala umum yang muncul. Pembengkakan sendi, nyeri tekan, dan nyeri saat bergerak sering terjadi disertai rasa kaku di pagi hari. Yang ketiga, sistem integumen, yaitu beberapa tipe berbeda terlihat. Misalnya, lupus eritematosus, kulit subakutan, kut, atau SCLE, lupus erythematosus discoid atau DLE, ruam berbentuk kupu-kupu di pangkal hidung dan pipi terjadi pada lebih dari separuh pasien dan mungkin merupakan awal dari keterlibatan sistemik. Lesi memburuk selama ekserbasi atau flare dan mungkin saja terjadi dipicu oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet buatan. Lisan ulkus mungkin melibatkan mukosa bukal atau langit keras. Yang keempat, sistem kardiovaskuler seperti perikarditis adalah manifestasi klinis jantung yang paling umum. Wanita penderita SLE juga beresiko mengalami aterosklerosis dini, lesi papular, eritematosus, dan purpura dapat terjadi pada ujung jari, siku, jari kaki, dan permukaan ekstensor lengan bawah atau sisi lateral tangan dan dapat berkembang menjadi nekrosis. Yang kelima, presentasi neuropsikiatrik yang bervariasi dan sering. Umumnya ditunjukkan oleh perubahan halus dan dalam perilaku atau kemampuan kognitif. Selanjutnya, temuan penilaian dan diagnostik. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan darah. Tidak ada tes laboratorium tunggal yang memastikan SLE. Tes darah menunjukkan anemia sedang hingga berat, trombositopenia, leukositosis atau leukopenia, dan antibodi antinuklear positif.
Tes imunologi diagnostik lainnya mendukung tetapi tidak memastikan diagnosis. Lalu manajemen medis. Perawatan meliputi penata laksanaan penyakit akut dan kronis. Tujuan pengobatan termasuk mencegah hilangnya fungsi organ secara progresif, mengurangi kemungkinan penyakit akut, meminimalkan kecacatan terkait penyakit, dan mencegah komplikasi terapi. Pemantauan dilakukan untuk menilai aktivitas penyakit dan efektivitas terapi. Selanjutnya, terapi farmakologis. 1. Obat antiinflamasi non-steroid atau SAID digunakan bersama kortikosteroid untuk meminimalkan kebutuhan kortikosteroid. 2. Kortikosteroid digunakan secara topikal untuk manifestasi kulit. 3. Pemberian kortikosteroid. 4. Merupakan alternatif dari penggunaan oral dosis tinggi tradisional. 4. Gambaran SLE pada kulit, muskuloskeletal, dan sistemik ringan ditangani dengan obat anti-malaria. 5. Agen imunosupresif umumnya hanya digunakan pada bentuk SLE paling serius yang tidak memberikan respon terhadap terapi konservatif. Selanjutnya ada manajemen keperawatan. Asuhan keperawatan pada pasien SLE pada umumnya sama dengan asuhan keperawatan pada pasien penyakit rematik. Diagnosa keperawatan utama mengatasi kelelahan, gangguan integritas kulit, gangguan citra tubuh, dan kurangnya pengetahuan. Yang pertama, peka terhadap reaksi psikologis pasien akibat perubahan dan perjalanan penyakit SLE yang tidak dapat diprediksi, mendorong partisipasi dalam kelompok pendukung yang dapat memberikan informasi penyakit, tip manajemen harian, dan dukungan sosial. Kedua, ajari pasien untuk menghindari paparan sinar matahari dan sinar ultraviolet atau melindungi diri dari tabir surya dan pakaian. 3. Karena peningkatan risiko keterlibatan berbagai sistem organ, ajarkan pasien pentingnya pemeriksaan rutin berkala serta kegiatan promosi kesehatan. 4. Rujuk ke ahli gizi jika perlu. 5. Anjurkan pasien tentang pentingnya melanjutkan pengobatan yang diresepkan dan atasi perubahan serta potensi efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaannya. Yang keenam, ingatkan pasien akan pentingnya pemantauan karena peningkatan risiko keterlibatan sistem, termasuk efek pada ginjal dan kardiovaskular. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 7? Baik, tanggapan dari kelompok 7. Belum dari kelompok 7 izin bertanya, obat apa yang digunakan dalam pengobatan lupus eritematosus sistemik? Maaf, bisa diulang lagi untuk pertanyaannya? Obat apa yang digunakan dalam pengobatan lupus eritematosus sistemik? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Obat yang digunakan untuk penyakit sistemik lupus eritematosus yaitu kortikosteroid. Obat golongan kortikosteroid seperti metilprednisolon berfungsi untuk mengurangi radang dengan cepat dan efektif. Obat ini akan digunakan ketika penderita SLE mengalami gejala sedang hingga berat dalam fase aktif. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 7? Ada. Kan tadi dijelaskan pengertian penyakit sistemik lupus eritematosus yaitu penyakit autoimun inflamasi kronis akibat gangguan regulasi kekebalan tubuh. Jadi apa yang dirasakan penderita ketika terkena penyakit autoimun?
Izin menjawab, yang dirasakan penderita penyakit autoimun yaitu mudah merasa lelah, mudah terkena infeksi, sampai mudah mengalami pendarahan. Bagaimana, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Baik, kalau begitu, presentasi akan saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.